Ini dia kuburan Singapura kayak gini guys. Ini ke? Jadi dia ada blok-bloknya gitu, hampir sama kayak di Indonesia juga. Oke, kita sekarang lagi di kuburan Singapura. Jadi di sini tuh ada blok-bloknya gitu. Jadi biasanya udah 10 tahun dikubur. Itu disatukan guys. Jadi kayak gini nih. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Liana Dwi Muhammad. By the way, sebelum kita ke topik yang mau kita bahas, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton. Dan semoga sehat selalu di masa pandemi dan PPKM saat ini. Mungkin sebagian besar dari kita mendengar kabar duka, entah itu dari kerabat mungkin, atau keluarganya, atau dari teman-temannya, banyak dari saudara-saudara kita yang meninggal dunia karena COVID saat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, kita semua tahu bahwa kematian itu memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berkaitan dengan itu, kali ini aku mau ngebahas tentang kuburan. Ya, ini mungkin agak kedengarannya serem, tapi sebenarnya enggak ya, karena kita semua juga akan berakhir di sana. Apakah berbeda pemakaman di Indonesia sama di Singapura? Oke, jadi kita langsung lihat dulu cuplikannya kayak gini. Ini ada di Indonesia juga. 10 tahun dibuka lagi. Oh. Yang baru meninggal. Jadi yang ini semua dikumpul ke satu tempat, nanti ke arwah atau subahan bapaknya apa kayak gitu. Sudah dikumpul. Semuanya. Oke, kita sekarang lagi di kuburan Singapura. Jadi di sini tuh ada blok-bloknya gitu. Jadi biasanya udah 10 tahun dikubur. Itu disatukan guys. Jadi kayak gini nih. What is this? Ini dia kuburan Singapura kayak gini guys. Ini ke? Jadi dia ada blok-bloknya gitu, hampir sama kayak di Indonesia juga. Sini. Zoom. Ini. Apa? Ayo jumpa. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi pasti banyak perbedaan ya. Mungkin teman-teman bisa komen apa perbedaannya dan apa pendapat teman-teman gitu tentang pemakaman di sana. Jadi memang secara garis besar kalau di sana itu pas misalkan kita mau melakukan pemakaman itu biasanya kita registrasi dulu. Kita ambil dapat plotnya di mana. Kemudian nanti kalau udah berapa tahun gitu baru kita bisa apply apakah nanti setelah 8 tahun itu mau disatukan sama kuburan keluarga apa enggak gitu, karena di sana tuh ada jangka waktunya guys. Jadi kalau setelah 8 atau 10 tahun gitu nanti si pemakamannya itu dipindahkan gitu. Jadi nanti per 8 sampai 10 orang. Nah, jadi beberapa tahun kemudian kita harus apply dulu nih teman-teman. Apakah mau dipindahin ke kuburan ahli keluarga atau enggak gitu. Karena misalkan kalau kita nggak apply, nanti setelah 8 sampai 10 tahun itu nanti dipindahin juga sama, tapi disatukan sama kuburan yang lain gitu. Jadi bukan kuburan yang ahli keluarga kita gitu. Jadi misalkan gini, aku kasih contoh, misalkan ada keluarga kita meninggal nih.
Nah, udah apply semua, udah pemakaman. Nah, setelah itu beberapa tahun kemudian kita nggak ada apply apa-apa gitu. Nah, kalau gitu nanti setelah 8 sampai 10 tahun itu nanti kuburannya itu dipindahkan, tapi sesuai sama kebijakan pemerintah gitu. Tapi kalau misalkan kita apply, nanti setelah 8 sampai 10 tahun itu si kuburannya dipindahkan ke ahli keluarga kita gitu. Misalkan ada keluarga kita yang sebelumnya meninggal, nah nanti disatuin ke situ. Jadi dalam satu kuburan itu bisa 7 sampai 12 orang gitulah. Aku juga emang kurang paham di situ ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu bisa komen juga nih, takutnya aku salah informasi atau gimana. Ya, jadi itu aja sih teman-teman obrolan kita hari ini. Jadi ya memang sehebat apapun kita sekarang ya kan, sesehat apapun kita sekarang, tempat terakhir kita ya di situ gitu. Jadi ya semoga teman-teman sehat-sehat selalu, jaga selalu kesehatan, dan terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kamu bikinnya. Jadi aku mau ngebahas sedikit potret kuburan di ya, terus sebelum ngomong naon mau disatukan sama kuburan keluarga apa enggak gitu ya, yang Enggak, bukan ya. Gini ya, gue ya. kumaha sih Gue jelasin ya. Ya,